Halo teman-teman, halo para penonton. Perkenalkan beta bernama Virginia Francipati. Beta berumur 15 tahun. Mungkin beta adalah salah satu peserta yang paling muda di lomba vlog yang diadakan oleh Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Saat ini beta berada di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku, khususnya di dapur orang Maluku. Mari, beta kasih tunjuk. Dapur ini terbuat dari bagian-bagian pohon sagu. Dan ini adalah pelepah dari pohon sagu yang dikenal oleh orang Maluku bernama gaba-gaba. Di sini juga terdapat beberapa benda yang digunakan untuk mengolah bahan pangan dari sagu. Oke teman-teman, tadi kita sudah boleh melihat dapur orang Maluku yang berada pada Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Di dalam dapur itu terdapat benda-benda yang dapat mengolah saripati sagu menjadi bahan pangan olahan siap konsumsi, seperti sagu lempeng, papeda, sagu tumbu, sarut, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk pada proses pengambilan saripati sagu. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pohon sagu. Pohon sagu atau bahasa ilmiahnya yaitu pohon Metrosilon sagu adalah pohon yang banyak tumbuh di daerah Maluku. Biasanya pohon sagu tumbuh di daerah rawa-rawa, pinggiran pantai, atau pinggiran sungai. Pohon ini memiliki saripati yang berada di dalam batangnya. Saripati ini mengandung banyak karbohidrat tetapi memiliki kandungan gula yang lebih sedikit daripada nasi. Sagu, khususnya papeda, dipercayai oleh masyarakat Maluku sebagai alat pembersih organ bagian dalam. Apabila dikonsumsi terus-menerus, karena memiliki ketersediaan dan keunggulan yang cukup di alam Maluku, maka masyarakat Maluku hingga saat ini menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Sagu juga melambangkan jati diri orang Maluku yang besar, yang sangar, yang kasar, yang kulitnya hitam, rambutnya kribo, tetapi memiliki hati yang putih, tulus, bersih, dan halus seperti saripati sagu. Proses pengambilan saripati sagu dikenal dengan nama pukul sagu oleh orang Maluku. Sebelum dilakukannya pukul sagu, pohon sagu terlebih dahulu harus diteliti. Apabila semua pelepah sagu sudah berguguran dan menyisakan satu pelepah muda di ujungnya, serta pohon sagu itu sendiri sudah berumur 9-15 tahun, maka pohon sagu itu sudah siap untuk ditebang. Proses meneliti pohon sebelum dilakukannya pukul sagu dikenal dengan nama nanaku pohon oleh masyarakat Maluku. Dalam proses nanaku pohon ini, masyarakat Maluku diajarkan untuk bersahabat dengan alam dan mengetahui semua ciri benda yang dapat digunakan di alam. Kemudian, sagu dipotong menggunakan mancadu, yaitu sejenis kapak, dan kulit batangnya dikupas menggunakan parang atau kayu runcing, sehingga terlihat isi batang yang putih bersih. Setelah itu, isi batang dipukul menggunakan nani. Nani adalah alat yang terbuat dari kayu yang diberi besi tajam di ujungnya untuk memisahkan isi batang daripada kulit batang. Dalam proses ini diperlukan suatu kerjasama karena sagu yang dibiarkan akan membusuk. Sagu harus dipukul menggunakan nani sampai habis. Dalam proses ini mengajarkan masyarakat Maluku untuk mengerjakan suatu pekerjaan ada kerjasama, sehingga pekerjaan itu bisa terselesaikan tepat waktu tanpa menunda. Setelah isi batang terpisah dari kulit batang, isi batang kemudian disaring dengan cara meremas di dalam goti. Goti adalah suatu alat yang terbuat dari pelepah sagu yang ujungnya diberi kain sifon sebagai alat penyaring dengan air yang ditimba dengan gona. Gona adalah ember yang terbuat dari pelepah sagu untuk memisahkan serat batang atau dikenal dengan nama elah sagu dari pati sagu. Kemudian air remasan yang mengandung pati sagu kemudian ditampung di dalam kolam dan diendapkan selama 1-2 minggu. Setelah itu endapan saripati sagu diangkat dan dimasukkan ke dalam tumang.
Tumang adalah wadah yang terbuat dari anyaman daun sagu. Endapan saripati sagu ini dikenal dengan nama sagu manta oleh masyarakat Maluku. Dan sekarang sagu manta sudah siap untuk diproduksi menjadi bahan pangan tradisional. Sayangnya proses pukul sagu khususnya di desa-desa di kota Ambon sudah hampir tidak ada lagi. Ini karena masyarakat Maluku lebih suka makan nasi daripada makan sagu, sehingga mempengaruhi permintaan dan harga sagu yang tidak kompetitif. Ini terlihat dari banyaknya goti sagu yang kosong dan tidak terpakai lagi sepanjang desa-desa Le Timur Selatan. Untuk itu, harus ada pengenalan budaya makan sagu dari generasi ke generasi dan menciptakan varian makanan baru yang berbahan pokok sagu yang inovatif, sehingga mempengaruhi permintaan dan harga sagu, dan kembali memacu petani sagu untuk bergairah untuk pukul sagu. Saya memberikan apresiasi buat Museum Siwalima karena sudah menetapkan budaya pukul sagu sebagai salah satu tema dalam lomba vlog kali ini. Karena ini adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan budaya pukul sagu lewat sosial media. Dan diharapkan bagi generasi muda sekarang untuk memiliki, mencintai, dan mau mempertahankan budaya pukul sagu. Pemerintah juga harus memperhatikan budaya pukul sagu lewat program-program yang dapat menunjang petani bersuasembada sagu manta, bekerja sama dengan orang Maluku untuk lestarikan budaya pukul sagu. Oke, beta selesai bahas story. Sekarang beta mau main hati dengan kata-kata Sadiki dulu tuh. Mari kita dengar. Seperti pohon sagu yang tambah tua tambah berisi, yang berdiri kokoh biar hujan panas tikam. Begitu juga dengan katong orang Maluku pun hati, seng lupa katong pun jati diri. Orang tatua piara dan papeda, dalam rumah dinding gaba-gaba. Masoi pukul sagu harus selesai. Jangan sampai budaya pukul sagu nih selesai sampai di sini. Semua bagian pohon sagu pun guna. Begitu juga katong masing-masing orang Maluku. Pumperan beda, tapi berguna menjaga katong budaya pukul sagu nih tetap hidup. Karena tanpa sagu, orang Maluku seng hidup sampai oras nih. Tabea!